Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup ini percayalah, tidak akan pernah ada satupun yang mengerti kita, tidak akan pernah ada satupun yang peduli akan kita sebagaimana Tuhan itu mengerti dan mempedulikan setiap kita. Dia selalu mendengar seruan hati kita, bahkan seruan yang tertahankan sekalipun dia mendengar. Dia ikut menangis bersama dengan kita pada saat kita sedang melewati malam-malam yang gelap. Dia mengerti kita lebih dari siapapun. Dia tahu isi hati kita. Itu sebabnya di dalam tema kali ini saya beri judul Meratap Bersama Tuhan. Kalau kita mau cari orang yang dekat dengan kita ketika kita sedang bahagia, saya rasa itu hal yang sangat mudah dan banyak sekali bisa kita jumpai. Namun manakala kita sedang terpuruk, manakala kita sedang meratap, saya rasa sulit bagi kita untuk mendapatkan seseorang yang dapat kita andalkan kecuali Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, sebelum saya berbicara lebih lanjut mengenai meratap bersama dengan Tuhan ini, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur melewati malam-malam yang gelap dalam hidup kami tidak pernah sendiri. Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan Engkau tidak akan pernah membiarkan kami bergumul sendirian. Itu sebabnya Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini, karena kami tahu Engkau mengenal kami lebih dari siapapun, bahkan mengenal kami lebih daripada diri kami mengenal diri kami sendiri. Engkau yang melihat segala sesuatunya jauh ke depan, dan Engkau yang tahu, sebab Engkau adalah Tuhan yang Maha Tahu. Itu sebabnya kami datang kepadamu untuk mencurahkan isi hati kami, Tuhan, untuk meratap bersama-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Kita buka Yeremia 8 ayat yang pertama sampai ke 22, Bapak Ibu Saudara. Pada masa itu demikianlah firman Tuhan, tulang-tulang raja-raja Yehuda, tulang-tulang pemuka-pemukanya, tulang-tulang imam-imam, tulang-tulang nabi-nabi, dan tulang-tulang segenap penduduk Yerusalem akan dikeluarkan dari dalam kubur mereka dan diserahkan di depan matahari, di depan bulan, dan di depan segala tentara langit yang dahulunya dicintai, diabdi, diikuti, ditanyakan, dan disembah oleh mereka. Semuanya itu tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Tetapi semua orang yang masih tinggal dari kaum yang jahat ini akan lebih suka mati daripada hidup di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Dosa dan hukumannya, engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan, apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapa bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan, mereka tidak berkata dengan jujur, tidak ada yang menyesal karena kejahatannya, dengan mengatakan, apakah yang akan kulakukan ini? Sambil berlari semua mereka berpaling seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana akan menjadi malu dan akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan
apakah yang masih ada pada mereka. Sebab itu aku akan memberikan istri-istri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. Sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semuanya melakukan tipu. Mereka mengobati luka putri umatku dengan memandangnya ringan. Katanya damai sejahtera, tetapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu karena mereka melakukan kejijikan, tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum. Firman Tuhan. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan tetapi tidak ada, yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyi ringkik kuda jantan mereka gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memagut kamu. Demikian firman Tuhan. Berikutnya, ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Tidak sembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka dan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsaku? Di ayat yang ke-12 tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan karena luka putri bangsaku, hatiku luka. Bukan rahasia umum lagi, Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang dekat dengan Tuhan seringkali dianggap pasti memiliki sukacita dan kebahagiaan yang tidak dapat dipengaruhi oleh kesulitan hidup. Wajah mereka senantiasa memancarkan kedamaian, penuh senyuman dan tawa. Bahkan banyak sekali orang yang mengidamkan dan mengejar hidup yang demikian. Namun kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, hidup Yeremia dari bacaan yang baru saja kita baca, ia adalah seorang yang dipilih. Ia begitu dikasihi, bahkan hidup dekat dengan Tuhan sejak dalam kandungan. Yeremia 1 ayat ke-5. Namun bagaimana perjalanan hidupnya? Bukan penuh senyum dan tawa yang menghiasi hidupnya. Yeremia sadar bahwa Tuhan yang memanggilnya adalah Bapa yang sedang murka dan berduka karena kejahatan anak-anaknya. Hidup karib dengan Tuhan justru membuat Yeremia tak mampu untuk menekan rasa frustrasi dan air mata. Mengapa demikian? Karena ia turut merasakan kehancuran hati Tuhan di dalam jiwanya. Ayat 6 ke 11 tadi. Seperti Yesus, hatinya teriris oleh kasih yang turut merasakan luka-luka jiwa orang-orang yang ada di sekitarnya.
mereka yang penuh borok kejahatan dan menantikan kebinasaan. Ia memohon pengampunan bagi bangsanya sambil berkabung. Kita baca di ayat ke-20 sampai 22. Sementara mereka yang mengaku sebagai umat Tuhan tidur pulas dalam damai sejahtera Tuhan yang palsu. Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk menikmati sukacita hidup dan hadiratnya saja, melainkan juga untuk memulihkan luka bersamanya. Adakah kita sebagai pribadi dan sebagai gerejanya dapat ikut merasakan hati Tuhan ketika kita melihat berbagai masalah yang ada di sekitar kita? Betapa sering kali kita terlalu menikmati kenyamanan dalam sukacita palsu yang dengan tidak mempedulikan keadaan di sekitar kita, sehingga mengabaikan hati Tuhan yang masih berduka dan merindu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, berdoalah demi jeritan hati bangsa ini. Hampirilah saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam kerinduan hati Tuhan. Dekat dengan Tuhan berarti bersukacita dengan apa yang menyukakan hatinya, berduka dengan apa yang menghancurkan hatinya. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti yang dulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi seperti dahulu. Perbuatan-Mu yang ajaib sehingga dunia tahu, nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Kami telah mendengar perbuatan-Mu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar kan kemasyuran-Mu ya Tuhan, nyatakanlah lagi seperti yang dulu.
perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang, nyatakanlah lagi seperti dahulu, perbuatan-Mu yang ajaib, sehingga dunia tahu. Nyatakanlah lagi di antara kami. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doa kami, ini doaku, nyatakanlah sekarang. Ini doa kami, ini rindu kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Tuhan pencipta segalanya, di saat kami merasa bahwa kami perlu tahu apa yang sedang Engkau perbuat, sadarkan kami Tuhan, siapakah kami ini, sehingga Engkau harus menjelaskannya kepada kami. Di saat kami merasa bahwa kami perlu penjelasan apa yang sedang Kau lakukan, sadarkan setiap kami Bapa, siapakah kami ini, sehingga Engkau harus bertanggung jawab kepada kami. Kami ini debu, hanya karena buatan dan karya tangan-Mu lah kami ada. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami banyak menuntut, kami banyak bertanya, kami banyak protes atas apa yang sedang Kau perbuat bagi hidup kami, bahkan bagi dunia ini. Ingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau mengasihi, Engkau peduli akan kami dan dunia ini, bahkan lebih daripada diri kami sendiri. Karena begitu besar kasih-Mu kepada kami dan dunia ini, sehingga Kau turun ke dunia mencari dan menyelamatkan kami dan umat manusia. Itu sebabnya kalau bukan karena kebebalan kami, tidak akan mungkin Engkau menghukum dunia ini dengan malapetaka maupun sakit penyakit. Itu juga sebabnya ampuni setiap kami yang seringkali mengecewakan dan menyakiti hati-Mu ya Tuhan.
biarlah kami dan seluruh umat manusia di bumi ini segera bertobat dan berbalik dari jalan kami yang jahat, sehingga kami dapat secepatnya terbebas dari segala wabah dan segala sesuatunya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa bersama-sama. Mari semua kita katakan amin.